Aduh. Sampean Mas. Ya, nama saya Tito Widetama dari Fakultas MIPA jurusan Fisika Unsud. Mas bisa diterangin Mas, ini sebenarnya alat apa, fungsinya apa, terus gimana nih Mas cara kerjanya? Ini adalah pengembangan alat sistem peringatan dini atau early warning system. Di sini untuk mendeteksi pergerakan tanah untuk peringatan dini seperti itu. Jadi alat ini dibuat sederhana mungkin, bisa dibilang cukup dengan harga terjangkau, bisa dibuat dan bahkan masyarakat umum bisa membuatnya. Karena memang itulah tujuannya agar masyarakat itu bisa hidup berdampingan dengan bencana. Adapun cara kerjanya ini apabila pasak yang dipasang itu bergeser menjauhi sumber alat yang dipasang, maka akan mencabut jack dari switch sehingga akan membunyikan sirine seperti itu. Jadi kalau ada pergerakan tanah artinya alat ini bunyi ya? Iya, di sini akan mencabut jack dari switch sehingga akan membunyikan sirine seperti itu. Dan ini cocok untuk skala yang kecil, kurang lebih 100 meteran dari lereng menuju pemukiman. Jadi tidak cocok untuk yang skala besar kayak misalkan lerengnya itu jauh dari pemukiman, itu kurang karena terbatas oleh sirine yang menggunakan ini sirine biasa kecil gitu. Mas, biaya untuk membuat alat ini berapa Mas? Kok bisa dikatakan murah? Ya. Dan perbandingannya dengan EWS yang lain? Oh iya. Kalau di pasaran itu kisaran paling murah itu 3,5 juta, bahkan sampai ratusan juta pun ada. Ini hanya butuh per alatnya itu kurang lebih 350-an ribu sampai 400-an ribu seperti itu. Kenapa sih bisa murah? Ya karena di sini menggunakan komponen yang bisa dibilang sederhana dan mudah dicari di pasaran, kayak menggunakan baterai 9 volt, terus juga box hitam biasa, lalu juga sirinenya pun juga bukan sirine yang besar sekali gitu. Makanya dari komponen yang ada itu murah seperti itu totalnya. Kalau risetnya sendiri sudah dilakukan berapa lama ini sampai jadi alat seperti ini? Oke, ini untuk riset ini berawal dari BPBD Magelang. Lalu dari pihak kami itu menghubungi apakah bisa dibuat oleh masyarakat umum, bisa. Dan akhirnya saya minta izin untuk saya kembangkan. Akhirnya kami kembangkan dari versi kami sendiri gitu. Di sana situ sudah diterapkan ke beberapa daerah, namun tempatnya berapa saya tidak tahu. Lalu saya buat dan saya uji coba skala seperti tadi, uji coba tidak di lapangan langsung tapi skala laboratorium lah seperti itu uji cobanya. Ya mungkin 2 bulan. Seperti 2 bulan ya. Ini nanti akan dipasang di mana atau mungkin sudah ada yang kerjasama barangkali? Oke. Karena ini kami membuat social project ya rencananya. Kami membuat prototipe ini, alat ini. Nah nanti kami sedang mengajukan proses kolaborasi bersama BPBD Banyumas. Gitu. Apabila disetujui, maka kami mahasiswa akan menggalang dana, lalu kami akan buat bersama-sama dengan mitranya itu adalah UKM mahasiswa gitu, unit kegiatan mahasiswa. Nanti BPBD-nya itu bagian menerima hibah dan juga kami serahkan langsung ke BPBD-nya untuk implementasi gitu. Karena BPBD lah yang berpengalaman untuk di lapangan seperti itu. Tadi disampaikan kalau memang alat ini paling efektif itu dekat dengan pemukiman ya? Iya, untuk yang dekat dengan pemukiman kurang lebih ya. Ini kayak sirine mobil bunyinya, jadi jangkauannya seperti itu. Bisa dibilang seperti barang-barang umum ya, harga itu menentukan kualitas. Nah ini bisa dibilang itu mekanis yang kemudian diberi komponen kelistrikan. Berbeda dengan yang harganya itu mahal, itu bisa dibilang menggunakan sensor sehingga ada proses kalibrasi sehingga di situ diketahui sensitivitasnya misalkan 0,5 mm per berapa kayak gitu. Jadi ada proses-proses lebih panjang lagi sehingga itulah yang menyebabkan perbedaan harganya. Mulai dari menggunakan panel surya dan sebagainya, aki kan itu juga mahal seperti itu. Sensornya aja saja sebutlah misalkan ekstensometer itu mungkin 2 jutaan sekitar itu sensornya saja seperti itu. Tapi prinsip kerjanya kayak ekstensometer gitu? Oh, berbeda. Ini hanya murni mekanis. Ketika ada pergeseran tercabut maka dia akan bunyi. Kalau ekstensometer kan bisa diatur per 1 cm, per 2 cm, per sekian itu bisa diatur gitu. Karena ada proses kalibrasinya. Tadi baterai 9 volt bisa tahan berapa lama Mas? Ini prinsipnya sama kayak remote TV, apabila bunyi sekali maka dia akan awet dia bertahun-tahun. Cuma ini karena saya pernah membunyikan uji coba itu di studio musik, bunyi terus alarmnya itu sampai 4 jam satu baterainya. 4 jam. Gitu.
Itu baterai yang berkualitas bagus, 4 jam. Iya, iya. Rencananya mungkin akan pakai 2 baterai jadi 8 jam. Oke. Ini terus. Kalau terhadap cuaca ini kuat ya mas? Oke. Terhadap cuaca kuat. Ini sudah saya coba di saat hujan, saya taruh di luar. Ini karena di saya ini salah satu pengembangannya saya plastikin sehingga lebih tahan air hujan. Itu pun dengan komponen yang lain. Ini kira-kira bisa berapa tahun mas kalau ini gunakannya? Oke. Beberapa ini tergantung apa ya. Selama alat baterai tersebut nggak habis, maka dia akan tetap ini seperti remote TV seperti itu akan nyala aktif terus bisa gitu. Kalau pengecekannya terhadap batu baterai itu bisa dilakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Itu yang penting tempatnya itu bersih, tidak khawatir itu tidak terisi ranting-ranting atau apa gitu, sehingga tidak menghalangi untuk pergerakan. Yang penting itu saja. Untuk bunyinya ya sesekali 2 minggu sekali lah, coba dicek bunyinya, dicabut, kalau bunyi pasang lagi seperti itu aja. Gitu. Tidak perlu setiap hari juga gitu. Ini berarti dari titik pemasangan Iya. maksimal Sepertinya tidak bisa panjang-panjang, ya mungkin maksimal 10 meter. Kalau dari BPD Magelang itu 5 sampai 10 meter seperti itu. Kalau alat ini. Untuk rencana kedepannya mungkin dari kami juga ingin ngupload ke jumlah pengabdian sih gitu. Bisa sekali lagi mas, tarik mas.